Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi di Otomotif Net. Kali ini kami mau bahas sebuah alat yang lumayan sering ditanyakan sama owner mobil tua atau mobil-mobil yang sering bermasalah, yaitu di bagian relay. Jadi semua mobil ini pasti menggunakan relay. Secara definisi, relay adalah alat untuk mengantarkan arus yang bisa dikontrol itu secara elektronik, dan nominal arusnya itu pasti lebih besar dari switch yang digunakan. Ini misalnya di bagian lampu sen. Misalnya di bagian lampu sen ini kita langsung bebankan ke lampunya. Ada 3 lampu, depan, samping, sama belakang. Pasti di switch lampu sennya ini bisa nggak tahan atau malah lonyot ataupun terbakar. Jadi yang di lampu sen ini dia menanggung beban kecil untuk pengaktifan koil dari si relay. Sementara beban besarnya itu diserahkan sama yang namanya relay ini. Jadi hampir semua kontrol yang diaktifkan dari switch-switch baik lampu atau segala macamnya itu pasti menggunakan relay. Gitu juga untuk fuel pump dan starter itu pasti menggunakan yang namanya relay ini. Jadi pada umumnya untuk pengecekan relay ini gampang ya, karena ini relay made in Hella. Ini Hella Jerman kalau nggak salah. Merek Hella ini biasanya relay bagus ya. Ini sekarang saya mau kasih tunjuk ke kalian gimana cara ngecek relay itu masih bagus atau enggak. Kalau kita perhatikan nih di bagian sini, ini ada anak kontak ini yang 30, 87. Di bawahnya ini ada 85, 86. Yang 85, 86 ini ada gambar petak di silang, ini berarti koil. Jadi kalau di 85 ke 86 ini kita ukur pakai avometer masih nyambung, ini berarti relaynya masih bagus. Sementara 30 ke 87 ini adalah sumber tegangan dan beban. Jadi ini anak kontak atau switch yang digerakkan sama si relay pada saat dialirkan arus ke 85-86 melalui switch. Jadi saat dialirkan arus dari 85 ke 86, di lilitan ini ada inti besi yang berubah menjadi medan magnet dan menarik switch yang di atas ini. Tek, jadi masuk koneksi 30 ke 87. Sementara di sumber tegangan 30 ini ada fuse atau sekring untuk pengaman dari instalasi elektrik tersebut. Ini sekarang kita mau lihat bagian dalam. Karena kadang di kondisi tertentu di bagian relaynya ini waktu kita aktifkan masih bunyi dia cetek-cetek, sementara kondisi fisiknya lampu, misalkan lampunya itu udah nggak hidup lagi. Ini kami mau kasih tunjuk ke kalian di bagian dalam relay ini yang umumnya bermasalah. Ini sekarang kita mau buka dulu di bagian relaynya. Di bagian dalam relay ini ada lilitan koil yang kita ukur. Apabila lilitan koil ini udah putus, itu kita memang harus ganti. Cuma kondisi yang kami ceritakan tadi, kadang masih mau gerak pada saat ada tegangan di koil, tapi ini udah nggak kontak lagi, atau lampu yang kita perintahkan itu udah nggak hidup lagi, atau apapun lah yang menggunakan relay ini. Jadi masalah yang sering kejadian tuh di bagian dalam sini. Ini nampak ada anak kontaknya. Di bagian dalam sini itu udah berkerak atau udah kayak gosong. Jadi kita harus gosok dulu di bagian dalam sini pakai kertas pasir. Setelah kita gosok itu dipastikan relay ini bisa berfungsi lagi normal. Bahkan usianya itu kita nggak tahu kapan rusak lagi, yang pasti panjang. Kalau misalkan kita gosok ini bener-bener bagus. Jadi relay yang kadang kejadian masalah ini saat kita servis itu ketahanannya masih cukup tahan setelah kita bersihkan di bagian dalam anak kontak ini. Jadi pengecekan relay itu ada banyak caranya ya, mulai dari kita tes tegangan 12 volt di koneksi yang di awal saya jelaskan tadi, sampai kita cek pakai avometer. Jadi tanpa tegangan juga bisa kita cek pakai avometer koneksi dari si koilnya. Atau di nomor 86 dan 85 ini kita tes pakai avometer. Kalau masih nyambung berarti koilnya masih bagus. Tapi kalau misalkan relaynya nggak berfungsi, kita tinggal buka casingnya dan kita repair di bagian anak kontaknya ini. Oke, sekian video tentang relay. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe di channel Otomotif Net, follow juga Instagram Otomotif Net. Terima kasih.